Maka kata para ulama ma'rifat dan hakikat, yang paling afdal daripada bulan adalah bulan Rabiul Awal. Mengapa? Dilahirkannya wujud Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Bahkan kalau kita melihat Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Sifat Duror, ketika ditanya, qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah ciptakan daripada makhluknya adalah nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka disebutkan di dalam riwayat kitab Nukhbatuz Zakiyah, Nabi Adam alaihi salam ketika dikeluarkan Allah dari surga, bertaubat menangis kepada Allah selama 500 tahun, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar kesalahannya diampuni Allah, taubatnya diterima Allah. Selama 500 tahun mengetuk pintu Allah, tetapi tidak ada jawaban dari Allah sedikit pun. Kemudian Nabi Adam mengangkat pandangannya ke aras. Farafa'tu basari ilal arsi, aku mengangkat pandanganku ke aras. Fara'aitu fil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadin. Di aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mun bahasa kita orang Banjar, jar Adam, jar Nabi Adam, mun Allah pinandu. La ilaha illallah ini pinandu, unda. Paham aja apa sebabnya? Kada aja. Ayo dah bahasa Indonesia ini. Kada aja. Nabi Adam mengatakan kalau la ilaha illallah, saya kenal. Ulun pinandu, unda pinandu aja lawan la ilaha illallah. Tapi Muhammadur Rasulullah ini siapa? Belum diciptakan, tapi namanya tertulis di aras. Seketika itu Nabi Adam alaihissalam mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, ya Allah bihaqqi Muhammad illa ghafartani. Ya Allah, dengan berkat Muhammad engkau ampuni dosa ulun, engkau terima taubatku. Kadang menunggu waktu turun Jibril. Tahu lah Jibril? Tahu ya, hebat katakan gitu. Tahu lah Jibril? Malaikat Jibril, bila kamu tahu kubarihin tahu. Turun Jibril membawa pesan Tuhan. Wahai Adam, Allah mengatakan, min aina arafta Muhammad, dari mana engkau kenal nama Muhammad ini? Ujar Nabi Adam, oh Jibril, aku mengangkat pandanganku ke langit, ke aras, melihat di aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah kenal, tapi Muhammadur Rasulullah ini aku kada kenal. Tapi aku yakin tidak ada satu nama pun yang bersanding dengan nama Allah, melainkan orang itu orang mulia juga. Maka aku bertawassul, berwasilah dengan Muhammad ini, Allah mengampuni dosaku, menerima taubatku. Kemudian Allah memberikan pesan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Adam dan katakan kepada dia, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan aku ciptakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Adam ada karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa merayakan Maulid? Kenapa harus bergembira dengan bulan Maulid? Kita anak lahir, senanglah, gembiralah, himunglah. You understand himung? Apa himung ini? Senang, gembira, himung, anak lahir. Pertanyaannya, anak yang lahir dari rahim sampean, mohon maaf, pertanyaannya, apakah pasti menyelamatkan sampean di dunia di akhirat? Pasti.
anak yang lahir dari rahim pian itu, yang pian gembira rela menghabiskan duit sagan batasmiyah, sagan beakikah. Sekarang pian melahirkan 5 juta, ya kah? 5 juta melahirkan. Lahir kada memikirkan duit lagi, yang penting anak lahir selamat sehat. Masalah duit kada peduli. Kenapa kada peduli duit? Himung, rokok naik aja pusing kepala, pertalite aja naik demo di mana-mana, ya kalau ini 5 juta keluar duit kada apa-apa. Kenapa? Anak ulun lahir sehat selamat, ya kan? Bujur apa kada? Bujur apa bujur? Senang himung. Padahal yang pian habiskan duit sebanyak apapun untuk anak yang pian gembirakan, apakah mempunyai kepastian menyelamatkan pian? Bisa jadi menyelamatkan, naudzubillah, bisa jadi menyebabkan kuburan kita hufratun min kufarin nar, lubang daripada api neraka. Naudzubillah min, ada yang pasti. Tapi kita berharap mudahan, nah kekanakan kita nih, mudahan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ulun kagum masjid baru kali ini ulun mengisi pengajian, MC-nya kekanakan Reni. Antungi jempol. Yang Tuhani harusnya pensiun sudah. Harusnya pensiun. Ini ke generasi kita nih, alhamdulillah masih mau hadir maulid kekanakan. Kita doakan mudah kekanakan kita jadi orang soleh dan solehah beragama. Anak lahir yang belum pasti menyelamatkan. Pertanyaannya, kelahiran siapa yang pasti menyelamatkan kita? Dan kita tidak ada hubungan darah. Adakah kita hubungan darah dengan Nabi SAW? Kalau habaib dengan syarifah ada hubungan darah. Tapi kita nangaran utuh mudin amat ini, apalagi itu kecil, kita maaf adalah enor, makinnya enor. Ya, kita kan ada hubungan darah. Ya kalau lah, adakah hubungan darah dengan Nabi? Kan ada. Adakah hitungan kerabat dengan Nabi? Kan ada. Tapi mulut yang keluar dari mulut yang mulia ketika ditarik ruh sakaratul maut sallallahu alaihi wasallam, apa? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umat ulun selamatkan. Ya Allah, umat ulun selamatkan. Ya Allah, umat ulun selamatkan. Begitu sayangnya Nabi lawan kita, menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Masa kadang mau merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak aja kita berhikmat, masa kelahiran Nabi Muhammad kadang mau berhikmat-hikmat. Makanya mudahan apapun yang kita kerjakan, yang nampak atau tidak nampak pada malam ini, mudah-mudahan menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang sering mendengar, adakah dalilnya maulid? Gitu Allah. Adakah dalilnya maulid? Pernahkah Nabi maulid? Pernahkah sahabat maulid? Pernah. Nih, pernahkah Nabi maulid? Pernah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya oleh satu sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin dan Kamis?" Ditakuni Rasulullah, ketujuh puasa Senin Kamis. Bila Senin puasa Senin, bila Kamis puasa Senin. Ditakuni, "Ya Rasulullah, kenapa pian puasa?" "Oh ya Rasulullah, aku puasa hari Kamis, hari tuqradul a'mal. Amal itu diangkat Allah hari Kamis. Maka aku senang diangkat amal, aku dalam keadaan berpuasa. Kalau hari Senin bang ya Rasulullah, hari Senin aku berpuasa, yauma wulidtu fi. Hari Senin aku berpuasa karena aku bersyukur kepada nikmat Allah. Hari Senin itulah aku dilahirkan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi merayakan maulid loh. Merayakan, Nabi merayakan, cuma Nabi beda kayak kita. Merayakan maulid kalau kita kan happy birthday to you, happy birthday to you, ya kita gitu. Yang kita kan Nabi dengan cara berpuasa, beliau merayakan hari kelahiran. Berarti Nabi
merayakan Maulid apa tidak? Sepakat apa kada? Berarti Nabi merayakan Maulid apa tidak? You understand? Yang kedua, apakah sahabat pernah merayakan Maulid? Pernah. Bahkan merayakan Maulid di hadapan Rasulullah. Abdullah bin Abbas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan li an amdadihuka." Ya Rasulullah, kalau boleh, kalau pian izinkan, ulun hendak memuji-muji pian. Ulun hendak memuji-muji pian. Bolehkah ulun memuji pian? Apa kata Nabi? Qul la yafdahillahil baq. Katakan pujian tersebut, dengan pujian tersebut maka niscaya gigi engkau tidak akan pernah hancur. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. Ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, maulid tak ada? Maulid. Adakah Nabi, oh Abbas bid'ah, oh Abbas saya, kenapa merayakan maulid itu? Tidak ada. Malah didoakan Nabi, mudahan gigi engkau aman, sehat, bersih. Bahasa Belandanya kadarakai. Terbukti setelah Abdullah bin Abbas memuji Nabi dengan kalimat, ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan maka cahaya terang benderang dari timur sampai ke barat. Sampai Tuhan Abdullah bin Abbas gigi masih sehat. Kenapa gigi kita ini kada sehat? Baru umur 17 umpung sudah gigi. Kalau umpung hancur gigi baru umur belasan, apalagi umur 80 habis kacang tuh bergelinding aja lagi. Jarang memuji Nabi Sallallahu Alaihi. Nabi merayakan Maulid, sahabat merayakan Maulid. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau merayakan Maulid? Oh, ujarnya, oh sahabat tuh pada merayakan Maulid, pada ada di zaman Nabi yang begedangan tong terusan tong 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 tong, tidak ada. Kada ada yang di zaman Nabi, ya Rabbi salli ala Muhammad. Kada ada, memang dasar kada ada. Pian kada paham bahasa Arab. Kalau pian paham bahasa Arab, baca Simtud Duror. Simtud Duror itu isinya kisah Nabi. Walaqad ittasaqa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Paham enggak? Paham enggak? Enggak paham. Itu makanya bid'ah. Telinga kepala kita nih. Tapi kalau ulun baca, ulun baca di majelis ini, oh bahwa saya Nabi itu akhlaknya baik, Nabi itu akhlaknya bagus. Maulid lah itu. Maulid cuma gara-gara bukunya bahasa Arab aja. Makanya dipanggil penceramah supaya apa? Menceritakan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai penceramah apa yang dikisahkan politik. Apa yang dikisahkan? Yang dikisahkan politik di dalam berakhir politik. Apalagi yang mau khutbah Jumat, ulun bila sebaik Jumat yang naik khutbah bakisah politik keluar ulun. Munyak sudah. Kita ini di bulan Maulid di masjid-masjid aja cuma mau satu, mendengar Nabi Muhammad SAW supaya timbul kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi merayakan Maulidnya, kemudian sahabat merayakan Maulidnya. Lantas apa hari ini yang membuat kita tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Maulid sudah maulud lagi. Apa maulud itu? Isi maf'ulnya, orang yang dilahirkan di bulan itu siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita menceritakan Nabi Muhammad, la tafi bi usul mi'syari awsafi dzalikal mausul. 1% aja pujian kita dari awal sampai akhir memuji Nabi, kada habis pujian itu. Kenapa? Memang Nabi kada kawa dipuji keindahannya. Kenapa? Tidak terbatas. Kemuliaan Nabi tidak terbatas. Tapi Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan taswiqal disami'in
diceritakan sedikit kisah Nabi supaya menimbulkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang habisnya, tapi kita ambil yang pertama siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan zatnya dulu, namanya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaitu ala nafsi wa bi'izzati wa jalali ala adkhulan nar man ismu Muhammad wal Ahmad." Dengan keagunganku kata Allah, aku bersumpah tidak akan memasukkan ke dalam api neraka orang yang bernama Muhammad dan juga Ahmad. Siapa di sini yang namanya Muhammad? Adakah? Kang siapa ngaran? Siapa ngaran? Alhamdulillah. Kang siapa ngaran? Kadang bisa ngaran. Kita nih bah, ulun minta maaf, minta halim karedo. Panutan kita sekarang ini TikTok, ya kah? Apa? Halo, ya kah? Yang kayaknya kan? Bu, ya Pak, Bu, hari ini panutan kita TikTok. Hari ini panutan kita artis-artis bila mencari ngaran, mencari nama artis. Coba siapa di sini yang namanya Khadijah adalah? Yang tua aja. Adakah yang ngarannya Khadijah ada? Yang umur 80 ada berarti? Sekarang dia memberi nama Khadijah itu Supeng. Supeng Tuha, ngaran orang Tuha aja, ya kan? Malu. Sekarang ngaran kekanakan malih bagi sahabat. Kaisa, Alvaro, Alvarajo, Pertunar, Terios, ulun pernah mentasmiahi anak orang nih, namanya tuh 5 panjang ngalih pada sampai 3 kali ulun mengulang. Sedikit pun kada ada nama Nabi ataupun nama Rasul. Nah, kalau Bu, you understand? Sekarang bila mengarai nama Muhammad Supan, ngaran Muhammad diajak di awal, misalnya Toha Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad, nama Muhammad diajak di akhir? Kenapa? Supan yang ini panggil Ahmad, ya kan? Ya kan? Supan bila ngaran Muhammad dipanggil Ahmad. Bila nama Ahmad dipanggil Ahmad, Supan. Padahal kalau dia melihat Nabi mengatakan, aku berjanji dengan keagunganku, kemuliaanku, tidak akan memasukkan ke dalam api neraka orang yang bernama Muhammad dan pula Ahmad. Bila memberi nama anak jangan dilepas nama Muhammad atau Ahmad atau sifat Nabi. Guru boleh kurun campur-campur, boleh. Abahnya ketujuh main bola. Ketujuh main bola, ketujuhnya Ronaldo, beri Muhammad Ronaldo. Albaku Besaumi, apa? Yang penting jangan ditinggal nama bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan nama Muhammad, nama Ahmad, nama Muhammad. Orang-orang soleh itu bila kita datang ke rumah orang soleh kita ngaran Muhammad, Ahmad, Mustafa, Hadi, bagus-bagus. Bila kita ke Baby Z, Baby L, Baby dia lagi. Panutannya lain sudah. Harusnya yang dijadikan panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang bernama Muhammad ataupun kayak apa dengan zat pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya, wahai Jibril, apakah engkau pernah menemukan makhluk yang lebih mulia dari engkau? Kemudian Jibril mengatakan, sungguh aku telah membolak-balik 7 lapis langit, aku sudah membolak-balik 7 lapis bumi, tidak ada menemukan makhluk Allah yang lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dari Sayyidina wa Habibina Muhammad. Dan Nabi itu limited edition kan? Makanya salah satu sahabat Nabi memuji, wa ya Rasulullah wa ajmalu min kalam taraqathu aini.
wa ahsan min kalam tali dinisa. Ya Rasulullah, pian ini bungasnya kada pernah ada yang punya gagahnya sampeyan ini, dan tidak ada satu perempuan pun yang melahirkan bayi laki-laki yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, pian diciptakan Tuhan kada ada kekurangan. Kalau kita kan ada kita kekurangan. Muhabina bagus, burit bakunat. Ada. Muhabina baik sekalian sekalinya. Ada kurangnya, ada aibnya. Muhabina bagus, gigi pina rapi apa semua, burit betompel. Ya kah? Kita ada aibnya, tapi kalau Rasulullah tidak ada aibnya. Karena qad khuliqta kama tasau, ya Rasulullah, seakan-akan engkau diciptakan seperti kehendak engkau. Nyaman banget kalau request kita tuh, kalau seandainya dulu di alam arwah sana kita berequest, ya Allah, ulun hidung kayak ini, matanya biru, sini habab, tinggi besar sterek kawak. Nyaman kalau request. Kita ini kan lahir kan ada requestnya kayak itu hidung sudah modelnya. Rasulullah itu seakan-akan Rasulullah yang menghendaki bentuknya. Kenapa? Karena Allah memuliakan kekasihnya, memuliakan orang yang dicintainya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ditanya, apakah engkau pernah melihat yang lebih indah dari Nabi? Kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu ahsanu min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih indah dari Rasulullah sebelum adanya Rasulullah, dan setelah tiadanya Rasulullah tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan inilah yang kalau kita dengar rindu timbul. Ketika disebutkan nama inilah rindu kita timbul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap pada Maulid malam yang mulia ini ada kerinduan yang timbul di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Para sahabat itu Nabi bukan hanya sekedar patokan zahirnya saja, tapi Nabi diandaknya di dalam hati. Hayyun fi qulubihim. Rasulullah memang secara zahir telah wafat, tapi Rasulullah masih hidup di hati para sahabat. Rasulullah masih hidup di hati orang yang mencintainya. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika wafatnya Rasulullah SAW, kadakawa tinggal di Madinah. Setiap berjalan ke sini teringat Nabi menangis gitu. Teringat masa-masa indah ketika Rasulullah hidup. Bila berjalan ke sini teringat Rasulullah dulu berjalan ke sini menangis Sayyidina Bilal. Melewati satu jalan teringat Rasulullah menangis Sayyidina Bilal. Tidak mampu Sayyidina Bilal untuk tinggal di kota Madinah, maka hijrahlah Sayyidina Bilal ke kota Habasyah karena tidak tahan banyaknya kenangan yang mengingatkan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah beberapa waktu, beberapa tahun, Sayyidina Bilal bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, beelang-elang pang, beelang itu lah beelang betamu silaturahmi, beelang-elang pang ke Madinah, aku rindu lawan ikan. Ketika itu bangun Sayyidina Bilal dan menangis sejadi-jadinya, dan ditanya oleh istrinya, wahai Bilal, mayuki, wahai Bilal, apa yang membuat engkau menangis? Bilal mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, berelang-elang ke Madinah, aku rindu kepada engkau. Bilal menunggangi kendaraannya pulang ke Madinah. Sampai di kota Madinah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bilal ini punya tugas di zaman Nabi, orang yang mengumandangkan azan. Ketika Rasulullah sudah wafat, naik Bilal ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna kepakai. Kadang-kala melanjutkan azan teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kala Sayyidina Bilal melanjutkan azan setelah wafatnya Rasulullah, pindah ke Habasah. Sampai di kota Madinah bertemu Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Oh Bilal, apa kabar?" "Alhamdulillah sehat, baik." "Wahai Bilal, kami rindu dengan suara adzanmu. Berapa tahun sudah kami tidak mendengar suara adzanmu. Naiklah Bilal ke tempat biasa engkau azan." Kata Sayyidina Bilal, "Wahai Abu Bakar, ulun minta maaf, ulun minta ridho, ulun minta halal. Semenjak wafat Rasulullah, aku tidak bisa menyambung kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kenapa? Teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Lewat Sayyidina Bilal meminta uzur kepada Abu Bakar. Berjalan sampai beberapa jalan bertemu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika bertemu Sayyidina Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, "Wah Bilal, apa kabar?" "Baik-baik, alhamdulillah." "Wahai Bilal, kami rindu dengan suara azanmu di zaman Rasulullah. Naiklah engkau di tempat yang biasa engkau azan. Kami rindu mendengar suaramu yang engkau lantunkan azan tersebut ketika Rasulullah masih hidup." Apa kata Sayyidina Bilal? "Wahai Umar, sungguh telah meminta permintaan ini sebelum kau, yaitu Abu Bakar, dan aku menolak. Aku tidak mampu memandangkan azan." Kenapa? Karena teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Meminta uzur kepada Sayyidina Umar untuk tidak azan. Berjalan Sayyidina Bilal sampai di dekat makam Rasulullah SAW, bertemu dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan cucu Nabi, dipeluk kedua cucu Nabi. Ketika dipeluk kedua cucu Nabi tersebut, tercium di hidung Bilal aroma bau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis saja Bilal, tak teringat Rasulullah. Ini bau badannya Rasulullah. Karena Sayyidina Hasan dan Husain orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu dari cucu Nabi mengatakan, masih kecil seperti itu, mengatakan, "Wahai Bilal, naik ke tempat engkau biasa azan. Kami rindu wahai Bilal." Kata Sayyidina Bilal, "Wahai Hasan, wahai Sayyidina Husain, sungguh permintaan ini aku sudah menolak. Abu Bakar kutolak, Umar kutolak. Kalau seandainya permintaan kalian berdua ini kutolak, apa yang akan aku jawab di hadapan Rasulullah SAW?" Sayangnya Sayyidina Bilal lawan cucu Nabi SAW. Makanya kita juga Pak, bila ada Habib, bila ada Syarifah, dimuliakan, dihormati. Kenapa? Mengalir di dalam batang tubuhnya darahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal, Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Tapi kalau permintaan cucu Nabi ini ditolak, kayak apa aku membawamu haku ini menghadap Nabi kan? Akhirnya karena cucu Nabi yang meminta, naik Sayyidina Bilal dengan berat hati naik. Kemudian mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donjatil Madinah, berguncang kota Madinah. Kata orang Madinah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan Allah, dihidupkan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang, perempuan, laki-laki, tua muda keluar dan mengatakan, apakah Rasulullah dibangkitkan? Apakah Rasulullah dihidupkan? Itu menandakan Rasulullah hidup di hati para sahabat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammad, terputus Sayyidina Bilal. Menangis Sayyidina Bilal. Mengapa? Rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rindu inilah, kecintaannya inilah yang membuat para sahabat menjadi orang yang selamat.
Ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kata Rasulullah, "Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Orang Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'atu bi kasrati salati wa siyami wa sadaqati wa amal." Ya Rasulullah, aku tidak memperbanyak daripada salat, puasa, ibadah untuk menghadapi hari kiamat. Yang aku persiapkan hanya satu, ya Rasulullah. Uhibbullah wa Rasulullah. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman. Seseorang, kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Nabi. Nabi mengatakan almar'u ma'aman. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Sayyidina Anas bin Malik ketika mendengar hadis almar'u ma'aman ahabba, girang sedang. Kenapa? Kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah tidak ada satu hadis pun yang lebih gembira untuk didengar selain hadis almar'u ma'aman. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya boleh bertanya? Boleh bertanya? Kita sholat, alhamdulillah. Coba saya tanya, tadi sholat isya, tadi sholat maghrib, yakinlah sholat kita diterima? Yakin kan? Yakin kada? Pasti terima. Jelas kada yakin. Kenapa? Dari awal takbir pahumaan aja diingatin. Kita sembahyang yakinlah sholat isya lawan maghrib itu diterima Tuhan. Kalau hari ini kita mau masuk ke dalam surga lewat jalur amal, ulun yakin kita seberataan dalam neraka Tuhan. Ulun yakin. Ulun secara pribadi, ulun sendiri pun kalau lewat jalur amal ditimbang amal baik dengan amal buruk. Kalau amal buruk adakah ditolak? Amal buruk adakah ditolak Tuhan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil biji darah saja dihitung Tuhan. Amal buruk adalah ditolak. Tapi kalau amal baik adalah ditolak. Ada diterima, ada ditolak. Kalau jalur amal, ya Allah, kita ini tahambur. Ya Allah, kalau tahambur, apa bahasa Indonesianya? Berantakan. Sembahyang kita berantakan, puasa Ramadan kita berantakan, tahajud kita adanya tahajud. Tahajud aja tahajud kan? Ada yang tahajud sembahyang subuh wayah-wayah jam 10, sembahyang subuh wayah-wayah bayi sembahyang duha. Ya kalau lah, ya kalau kan aja sudah bersedekah kadang ria. Tulis kena umumkanlah namaku penyumbang terbanyak. Ria, bersedekah kadang ria, beramal kadang ria, ini itu ini. Kalau jalur amal kita ditahan, tapi ingat satu jalur yang kian bawa cinta. Maka pertanyaannya hari ini, cinta kepada siapa kita? Ini yang jadi pertanyaan adalah anak-anak kita hari ini, Pak. Kalau kita yang Tuhan ini tinggal nunggu bendera hijau aja lagi dah. Akan nih nah. Ulun khawatir dengan setiap generasi kita. Kakak-kakak sekarang tuh kadang ulun melihat gila benar lawan. Boleh ke main HP? Boleh aja, siapa larang main HP. Cuma kakak-kakaknya kalau sudah mengikut HP kada ingat lagi di awak. Awaknya kada ingat, makan pun kada ingat. Ya kalau
apa yang dibukanya, apa yang dilihatnya, apa yang dimainkannya. Pian harus mengerti anak-anak ini diibaratkan seperti tisu yang putih bersih. Apa? Bila masuk titik hitam, kayak apa? Nyebar kok? Makin banyak titik hitam, hitam itu tisu. Hitam. Makin hitam, hati anak itu keras, jauh dari agama. Hari ini coba kita membuat perbandingan untuk generasi kita ini. PR untuk kita semua. Apa yang ada di hati generasi anak-anak kita hari ini? Kamu tahu lah ini apa? Tahu, alhamdulillah. Berarti bagus betul kesawung ini. Ulun beberapa kali ceramah, ulun takut akan tahu lah ini. Kayu aja, pohon batang, kayu bertahun. Tapi ulun bukakan aplikasi, kamu tahu lah ini apa? TikTok aja. Kada salah main TikTok, kada salah. Main TikTok, main Facebook, Instagram, kada salah. Tapi ketika dunia itu tidak seimbang dengan perkara akhirat, itu jadi PR kita hadirin. Khususnya kita yang berisi anak jadi PR. Di sini alhamdulillah pondok pesantren ada, sekolah mengaji ada, TKTP ada. Mohon maaf anak-anak kita disekolahkan paling kada sejam bareng sekolah agama. Supaya ada tanamkan di dalam hati mereka itu agama. Kalau sudah ada agama di dalam hati mereka, insya Allah cahaya Allah itu ada terus memimpin anak kita tuh menjadi orang selamat. Tapi kalau sudah TikTok, game, kada salah. Dulu tadi nyamat kada salah. Tapi ketika kita sebagai orang tua tidak menyeimbangkan perkara akhiratnya, jangan pian harap kainan. Kalau pian sudah di dalam kubur, ada yang mengiringi bacaan Al-Quran. Oh, kita kada tahu nikmat anak sekolah TPA tuh. Nikmat anak sekolah TPA, nikmat anak bisa mengaji, nikmat anak sekolah agama, nikmat orang sekolah pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang kada kalah. Ijazahnya ada, paketnya ada, dunianya dibagi, jangan takut. Kita kadang mau nyekolahkan anak pondok pesantren takutan kenapa kayak anakku jadi kaum aja. Itu urus survei sudah rata-rata orang tua takut menyekolahkan anak ke pondok pesantren satu aja akarnya jadi kaum. Padahal pian tahulah kalau pian hendak bidadari di dalam surga sebiji, ambil sebiji sampah di masjid, masukkan ke dalam kantong. Dalam hadis Allah memberikan pahala satu bidadari di dalam surga. Kalau bidadari di dalam surga sudah ada, mungkin akan masuk surga. Makanya pahala yang paling banyak kaum. Kaum tuh, sabak-sabak siapa bersih? Kotor-kotornya siapa bersih? Kaum. Kita ini tahu duduk paham bulikan. Yang membersih siapa? Banyak pahala kaum. Cuma dari segi pandangan masyarakat kaum itu rendah. Padahal pahalanya ganda di sisi Allah. Bukan masalahnya sekolah pondok pesantren jadi apa? Ada pun saya bilang dengan semua orang sekolah pondok pesantren, bahkan ulun bisa pondok pesantren di sini. Ulun selalu bilang dengan semua orang tua santri, kalau pian berharap anak pian jadi ulama bagus, tapi ada yang lebih dari itu. Pian harus tahu kalau pian sudah di dalam kubur, amal kita yang menemani. Kita kan sudah bahas tadi tuh, amal kita kayak apa? Sembahyang kayak apa? Bertakbir, Allahu Akbar, ya Allah, apabila begini lagi ya. Layo dari Allah, khusyuk kita jauh hadirin. Yang menemani kita dalam kubur amal. Mati kita tak putus amal. Siapa yang melanjutkan amal? Kalau kada waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Oh, biar kada tahu lagi nikmat qul huwallahu ahad itu. Anak
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sampaikan pahala qul huwallahu ahad kepada orang tua ulun di dalam kubur. Di dalam kitab Matlaul Badrin ada satu kuburan 450 mayat disiksa. 450 mayat di dalam kubur disiksa. Famara rajulun, lewat satu orang laki-laki, wa qara'a surat Al-Ikhlas, dia baca surah Al-Ikhlas, dia hadiahkan kepada orang-orang yang di dalam kubur itu. 450 orang diangkat azabnya 40 hari, siksa kubur 40 hari diangkat Tuhan sebab pahala satu huruf dari Al-Ikhlas, yaitu huruf waw. Pahala waw itu dihadiahkan ke 450 yang disiksa dalam kubur 40 hari diangkat azab. Qul huwallahu itu berapa hurufnya? Hitung seorang. Apalagi Al-Fatihah banyak, Al-Fatihah dibaca. Apalagi anak tuh Yasin wal Qur'anil Hakim. Belum kadang berziarah ke kubur. Maka zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kita lawan akhirat. Ulun kadang ziarah ke kubur, setiap minggu sekali ziarah kubur. Ulun tuh kadang melihat ada kuburan yang sudah hilang tulisan ngaratnya tuh. Sisa kayunya aja lagi. Uling nang anak hancur. Ulun nyambat kesihan aja. Kalau yang muda-muda kan merasa, tapi kita sudah tua pasti kita berpikir sudah. Lihat tuh kuburan yang kada terurus lagi, ya kena banjir, ya hancur apa semua. Satu pasti kada dialami. Itu kubur kada mungkin, itu kubur kada dialami. Yang kedua, kira-kira kalau sudah kubur kada dialami, adalah dibacakan Al-Quran sampai dengan kubur. Kenapa? Anak tidak ada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Kayak apa caranya di dalam hati anak kita ini ada Nabi Muhammad? PR untuk kita semua. Kayak apa anak bisa tetap ikut belajar agama? Dunia jangan ditinggal, jangan kena belajar amping nang SD, amping sekolah SD, pesantren aja, jangan biar aja. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ulun hanya mengingatkan akhirat jangan ditinggal. Karena kalau akhirat ditinggal, meninggal Nabi, yang ditinggal Nabi Muhammad SAW, hati anak itu kosong. Ketika hati anak itu kosong, maka generasi kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Mudah anak kita jadi anak yang soleh berarti. Terakhir, nih, nah, apa ngarannya? Siwak, ada legam, ada alhamdulillah. Wah hebat, sakti juga anak halus ini. Sakti bagus aja. Nih dia di tangan ulun nih, halus aja bendanya. Ada kali kantong pian? Ada lah. Nih ini yang kita bawa dari bulan Maulid, salah satunya. Apa itu siwak? Siwak ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan Nabi. Masa buruk banyak tinggalkan Nabi? Ayo yang bawa siwak siapa aja angkat tangan. Nah, banyak tinggalkan yuk. Ada lah kok. Ada memakik di situ nih. Bawa buru aja. Sakalnya pohon salak jadi patahnya. Nih siwak Pak, Bu. Ini ulun mengenalkan kepian. Apa itu siwak? Siwak ini kayu yang digunakan di gigi. Kata Nabi, rakatani bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bil siwak. Kita ini ketujuh. Pian ketujuh yang mana? Begawi 2 jam, gaji 1 juta, atau begawi 2 jam, gaji 200 juta. Ketujuh yang mana? Bila ada yang memilih 2 juta, bungol pada ayam lagi itu dah. Tolak ayam, bungol pada ayam lagi itu dah. Kita mau lebih kalau kerja sama, bentuk kerjanya sama.
ibadahnya sama, jumlahnya sama, tapi yang diberi beda. Ini kecil aja bedanya. Kata Nabi, 2 rakaat yang engkau gunakan pakai siwak, 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Pertanyaannya, pernahkah yang sembahyang 70 rakaat? Sembahyang tarawih. Ayo, yang sembahyang tarawih bulan tadi yang 23 kali jebol adakah? Nah, udah dari pacah. Ya kan? Kenapa pacah? Ulun jadi imam di masjid yang 11. Pacah 23. 70 rakaat suara sembahyang 70 rakaat. Luar? Yakin ulun? Sembahyang wajib aja maghrib aja digawe. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Untunglah. Untung gak rugi. Orang sembahyang pakai siwak, untung gak rugi? Untung gak rugi? Ada gak siwak? Nah, tahu untung kenapa? Ada nukar. Nah, berapa harganya guru siwak ini? Siwak ini harganya paling 15.000. Berapa harga Sampurna? Ya kan? Ya Bu? Berapa harga Sampurna Pak? Oh, ini bila yang tua-tua gudang garam filter. Berapa harga? 27, 30. Ya kan? Ini berapa harganya? 15.000. Pian berokok, jibus. Berapa dapat pahala? Ada dapat pahala? Makruh adanya. Berokok makruh, ada saya yang haramin, ya makruh aja kita ambil. Pian jibus rokok, dapat pahala. Udah patai gue karena ulun berokok, ma'rifatullah. Ya, kantut di orang kayak gitu. Bila ada orang di kampung pian kayak itu, lah kasih dibuang. Yang kisah makrifat keluar handap, maaf ya. Ini di kampung nih, dengerin baik-baik kita semua. Bila berkisah makrifat keluar handap, humor itu jangan diumpati. Kisah makrifat ketuhanan keluar rumah masalah handap jangan diumpati. Syariatnya luput sudah. Ulun aja dipakai jadi di mana rutin ulun terus sama. Bila yang naik khotib selawar handap batal sembahyang. Jelas saya naik khotib selawar handap. Yang jadi khotib nih, bila keluar rumah selawar handap, bila ke rumah selawar handap, jangan lagi jadikan khotib cobek. Apa menjadikan khotib yang model itu? Kalau muadzin lah, kan bapak muadzin tuh. Kalau imam makruh aja asik. Tapi kalau jadi khotib yang sholat handap keluar sore, apa mempertahankan yang itu? Ada kan di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Yang harus tahu karakter ulun lah. Ulun ini memang hal haram aja untungnya. Ya, kalau biar tahu ulun diisi abah guru Fatur Rahman sama ulun diisi kayak di asli ini di Tok Merong itu. Ulun diisi kai itu orang paling keras di Samarinda di majelis ulama tuh keras. Sekarang coba banyak yang halal haram itu banyak. Nanti kita bahas setelah siwak dulu. Munyak ya nih. Terus kah? Mau lu bisa ikut panitia bisa nih. Ulun nanti ceramah lagi jam 10. Lewat dah 5 menit lagi. Betul tumbuhan untuk biar aja ya. Penting dia himung senang sallallahu Nabi Muhammad. Siwakna rokok kawahan nukar kalau makruh hukumnya. Kenapa siwak ada nukar siwak. Mudahan kawan nukar siwak. Dipakai satu waktu aja sembahyang pakai. Nih masjid bagusnya masjid sediakan siwak nukar. Nah siwak nukar gratis di rutinan ulun rata-rata masjid itu panitia masjid menyediakan siwak gratis. Cuma habis dipakai jangan diangkat lagi bekas muntung. Wah, adabnya lagi situ. Bekas muntung nyawa ya lagi kisahnya. Siwak bambang. Masjid juga perlu mengayomi masyarakat anda. Siwak. Nah, kawan bukan siwak. Oleh alhamdulillah tahadusan binikmah hampir 8 tahun sudah. Semenjak lulus sekolah dengan
ulun duduk belajar dengan Habib Umar bin Hafiz, diberi kesadaran pentingnya menjaga sunnah Nabi. Alhamdulillah siwak ini 8 tahun kada pernah ulun tinggal sebelum wudu. Nah bayang, sebelum wudu kada pernah ulun tinggal. Makanya ulun bicara siwak berani, karena ulun mengamalkan sudah. Penceramah yang ada itu nyuruh aja menggawe kada. Ayo sembahyang tahajud, inya sembahyang subuh jam 10. Makanya ulun ini pengajian kalau bahas puasa sunnah kada wani. Kenapa? Ulun kena tahan puasa. No, guru kalau bahas masalah puasa sunnah jauh yang lain aja, yang ulun sudah mengamalkan. Karena yang penceramahnya bisa luput juga. Di orang Kutai itu carang mahal. Bahasa Kutai kan? Jadi dia pahamnya. Ini orang Hulu Sungai bertahan di sini. Lakukan di dalam riwayat juga disebutkan siwa mardatul lirab, kerinduan Allah ada di siwa. Wa masqatatul syaitan, syaitan paling benci dengan siwa. Kenapa? Amal dilipat gandakan, dan siapa yang melazimkan memakai siwak, Allah mudahkan ruhnya keluar ketika sakaratul maut. Ini mudahan kawan nukar siwak. Di mana nukarnya guru? Cari di masjid raya. Ada aja di masjid raya. Cari biar nukar rokok sejauh-jauh ke wajah kalau lah. Nah nukar paket segan ke Facebook tahan aja kalau lah. Sekarang 25 giga Telkomsel berapa? Larang benar. Ini udah jadi manfaatnya. Kalau siwa 15.000 pian pakai berlipat ganda amal ibadah. Satu siwa. Mudah kau mengamalkan kita. Amin. Yang terakhir ini perlu juga kita. Nah, selain sunnah-sunnah Nabi ada yang perlu kita pahami. Apa Pak, Bu? Menyenangkan hati Nabi dengan mengerjakan syariatnya itu penting. Syariat Nabi itu penting. Yang halal, yang haram kita harus tahu. Kita ini kan hari ini belajar fadilah sedekah. Apa gurunya fadilah sedekah, fadilah tasbih, fadilah bagus, fadilah itu. Tapi kalau ibadah yang kita kerjakan di dalam perut ada yang haram, satu suapan. Dengarkan dulu. Nabi mengatakan, idza waqa'at luqmatun fi batni rajulin minal haram, apabila ada satu suapan. Berapa? Banyak lah itu. Ada kanyang kamu satu suapan kanyang lah. Nah, ada aja. Apalagi yang Tuhan. Satu suapan dari yang haram tidak diterima Allah sholatnya 40 hari, doanya ditolak 40 hari. Satu suapan. Nah, kayak apa orang nang? Tiga. Kullalahmin nabatat minal haram fandar aula bih. Setiap batang tubuh kita yang jadi daging ini dari yang haram, neraka tempat kembali orang tersebut. Apa contohnya yang banyak pian kada sadari? Kalau riba meriba tahu sudah, yang pian pasti kada tahu. Makan kepiting. Nah, hei, iya Pak. Makanlah kepiting. Halo. Makankah kepiting? Makankah? Nih, makan semua kepiting. Haramkah kepiting itu? Satu, sabilal muhtadin. Dia tahu kalau datuk kelampaian, tahu kalau datuk kelampaian, meragukan kalimat datuk kelampaian mungkin. Pian meragukan kalimat datuk kelampaian. Guru sekumpul yang alim kayak itu, apalagi Datuk Sidin, Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Di dalam Sabilal Muhtadin juz kedua disebutkan dan diharamkan kepiting. You understand? Nah, baru ada yang wah guru yang tadi maghrib makan kepitingnya. Kepiting. Nih nasnya nih, lu kada bepandir lawan nang akal ulun aja. Ada kitabnya. Sabilal Muhtadin juz kedua, I'anatul Talibin, di dalam kitab Fathul Wahab disebutkan kitab-kitab fikih kepiting haram. Masih nggak makan kepiting?
Ulun kada makan kolesterol. Kolesterol lah aja. Makan kakak kepiting. Terus kekecap. Boleh nggak perlu makan kepiting? Boleh. Yang penting kepiting rajungan. Karenanya satu alam. Kalau kepiting bangkal itu berapa alam? 2. Haram makan kepiting. Ingati jangan makan kepiting. Makan kepiting masih? Nah, adakah yang pian undang ceramah dari dulu sampai sekarang yang menyambut kepiting haram? Adakah? Untung tuh undang belum. Ya kalau lah, teruslah. Ganali ongkotnya lah. Haram kepiting. Nah itu aja satu bentuk, artinya satu Maulid ini apa yang kita dapat banyak. Salah satunya mengingat Nabi Muhammad SAW, mengingat syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang disuruh Nabi kita tahu, disuruh Nabi sembahyang, ya kan, puasa dan lain-lain disuruh, tapi nang haram nih adalah kita sadar. Sampai hari ini dia baru tahu kepiting haram. Nah, alhamdulillah, untung tuh undang belum kajian. Jika undang yang lain, Allah alam apa dibahas. Supaya pian tahu keluar dari majelis hari ini pian dapat manfaat ilmu walaupun hanya satu. Yang kita kadang mau tuh dari awal sampai akhir kisah palui ya. Ilmu kada dapat, kisah Nabi kada dapat, sunnah Nabi kada dapat, halal haram kada dapat. Tahunya nasi kotak 2 bungkus jos gitu aja lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kita malam ini jadi orang mau selamat dunia akhirat datang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia akhirat datang. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu zuriat kita orang yang beruntung beriman bertuah beratan. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna hada jam'a marhuma wa tafarraqan min ba'diha tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah farajal ham ya kashifal gham ya man yahdi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim idfanan kullal bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal urub wal fitan ma dhahara min hawamatan an baladina hadzal khassah wa ansarikul muslimina ma hinna wa qasyaqati rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir ulun ada pantun. Satu mau kalah juga. Jalan-jalan ke Batu Besaung, singgah di Masjid Nur Fadilah. Mudahan ulun diundang tahun depan, amin. Baiklah undang ulun lagi ya. Yang penting makin ganal amplopnya, semangat dulu gitu. Tapi bila tahun ini amplopnya sedikit, apa susah. Kita rela minta alam dari itu, ulun megaya aja. Mudah kita beruntung selamat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.